adik-adik. Kak Re sangat bersuka cita nih masih bisa ketemu dengan adik-adik semua. Wah, semuanya sudah duduk tenang, semuanya sudah siap menunggu kita untuk tele ibadah hari ini. Adik-adik, siapa di sini yang sangat bersuka cita? Siapa di sini yang sangat happy? Karena hari ini harinya Tuhan, di mana kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, kebaikan Tuhan itu sangat indah. Seperti pujian kita pada pagi hari ini. Kasih Yesus sungguh indah. Ayo kita nyanyikan, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Semuanya memuji Tuhan, bangkit berdiri. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Wah, saatnya kita mau berdoa ya adik-adik, sebelum kita masuk kepada ibadah kita selanjutnya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu indah. Engkau selalu mengasihi kami, Engkau selalu menyayangi kami, bahkan Engkau selalu memelihara kehidupan setiap kami. Tuhan, saat ini kami mau bernyanyi untuk-Mu, kami mau memuji-Mu, bahkan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kami menjadi anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran, dan anak yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, adik-adik, tadi kita sudah nyanyi kasih Yesus indah-indah, oh indah. Seperti apa sih keindahannya? Coba sebutkan. Tadi kasih Yesus lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari apa lagi? Lebih indah dari bintang-bintang di langit. Lebih indah apa lagi? Lebih indah dari bunga di padang. Bunga yang ada di depan rumah juga lebih indah. Kasih Yesus lebih indah dari semuanya. Nah, adik-adik, karena kasih Yesus itu lebih indah, kasih Yesus itu sangat menyayangi kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan juga pada pagi hari ini. Yesus pada hari ini ingin memperlihatkan kepada kita satu kisah tentang kebaikannya. Tentang bagaimana Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Sebelum itu, ayo mari kita menyanyikan pujian. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dia ada di mana-mana. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu lari, dan kita tidak perlu bersedih sebab Dia ada di mana-mana. Ayo kita nyanyikan pujian ini. Allahku luar biasa. Sama-sama bernyanyi. Allahku luar biasa.
Dia ada di mana-mana. Tak perlu takut, tak perlu lari, tak perlu bersedih. Dia ada di mana-mana. Sekali lagi ya, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Dia ada di mana-mana. Tak perlu takut, tak perlu lari, tak perlu bersedih. Dia ada di mana-mana. Adik-adik, yuk kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan ada di mana-mana. Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu sedih. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami duduk tenang, memberikan telinga kami untuk mendengarkan dengan baik setiap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang mengingat firman Tuhan minggu lalu? Ayo coba, siapa yang mengingat firman Tuhan minggu lalu? Firman Tuhan minggu lalu itu bicara tentang apa ya? Ayo, ada yang masih ingat gak? Tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Gideon. Dipimpin untuk apa ya? Mereka juga belajar taat loh. Ayo diingat-ingat, siapa ya yang bisa mengingatnya? Ya benar, Gideon dipilih Tuhan untuk menjadi hakim, memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian yang hebat, yang kuat. Tapi kita punya Allah yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih berkuasa. Nah, adik-adik, hari ini kita juga masih mau mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya. Nah, adik-adik, pada saat itu murid-murid Yesus sedang takut. Wah, siapa di sini yang juga sedang takut? Ada yang sedang takut di sini? Ada yang takut ke kamar mandi? Waktu malam-malam harus ditemenin? Ada yang takut tidur sendirian? Wah, sama seperti murid Yesus pada cerita hari ini. Murid Yesus sangat ketakutan. Murid Yesus sangat khawatir. Karena mereka sedang menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Bagaimana ceritanya? Yuk kita mendengarkan ceritanya ya. Adik-adik, pada waktu itu Yesus sedang berada di satu bukit untuk berdoa sendiri. Nah, pada waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi bersama kapalnya. Nah, pada waktu hari sudah malam, Yesus masih sendiri di situ dan terlihat kapal murid-murid Yesus sudah sangat jauh, bermil-mil dalam Alkitab. Nah, sekitar sudah tengah hari, sudah tengah malam, murid-murid Yesus mengalami satu badai yang mengerikan, yaitu angin sakal. Angin sakal adalah angin yang sangat kencang, sehingga waktu itu murid Yesus sedang ada di perahu, mereka terombang-ambing dengan sangat keras. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Airnya sudah berada di dalam kapal, airnya sangat deras, ombaknya sangat kencang. Karena angin yang begitu hebat. Nah adik-adik, mereka mengalami ketakutan di tengah laut. Kira-kira pada waktu jam 3 pagi, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang berjalan di atas air menemui murid-muridnya. Untuk apa adik-adik?
untuk menenangkan badai itu, untuk menenangkan angin sakal yang membuat ombak begitu dahsyat. Dan tahu adik-adik, saat itu Yesus datang kepada murid-muridnya. Karena apa Yesus datang? Karena Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus tidak ingin melihat murid-muridnya ketakutan. Yesus tidak ingin melihat murid-muridnya khawatir. Nah, Yesus datang kepada murid-muridnya. Yesus menenangkan angin sehingga ombak di situ reda. Tapi adik-adik, pada waktu Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya melihat dia. Wah, itu siapa? Itu hantu. Mereka berteriak ketakutan. Sebab siapa yang dapat berjalan di atas air? Kak Re nggak dapat berjalan di atas air. Adik-adik juga pasti tidak dapat berjalan di atas air. Sebab mereka sangat ketakutan. Itu siapa? Itu hantu. Kenapa bisa berjalan di atas air? Lalu Yesus berkata adik-adik, tenang, ini aku. Tenang murid-murid, ini aku. Lalu murid-muridnya terdiam dan melihat Petrus ingin mencobai. Petrus mengatakan, jika engkau itu Yesus, boleh tidak aku datang kepadamu? Aku juga mau berjalan di atas air. Saat itu Yesus berkata, mari datanglah Petrus, sebab ini aku Yesus. Lalu Petrus turun dari kapalnya dan tahu Petrus berjalan di atas air. Tapi tiba-tiba Petrus itu merasa takut, merasa tidak percaya. Lalu tiba-tiba Petrus mulai tenggelam adik-adik. Karena ketakutannya, karena ketidakpercayaannya, Petrus mulai tenggelam. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus mengasihi muridnya. Yesus menyayangi Petrus. Yesus menolong Petrus. Yesus menolong Petrus yang sudah mulai hampir tenggelam ke dalam laut. Yesus menolong muridnya. Pertama, Yesus sudah menolong muridnya menenangkan angin yang sangat kencang. Dan kedua, Yesus juga mau lagi menolong Petrus yang muridnya kurang percaya. Adik-adik, kita tidak boleh ya seperti Petrus yang tidak percaya kalau Yesus sanggup menolong. Kalau Yesus itu ada di mana-mana. Kalau Yesus itu adalah Allah yang hebat. Kalau Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Ada di rumah kita, ada di kamar kita, ada di dapur juga, ada di sekolah, bahkan ada di mana-mana. Jadi kita tidak perlu takut lagi kalau malam hari ke kamar mandi sendirian, kalau harus tidur di kamar sendirian. Karena kita punya Tuhan Yesus yang ada di mana-mana. Adik-adik, kita sungguh bersyukur ya punya Tuhan yang ada di mana-mana. Seperti ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Dari Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Adik-adik, kita baca lagi ya ayat hafalannya di rumah. Kita hafal dengan baik. Kita harus setia dengan firman Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman kita hari ini, yuk kita nyanyi bersama-sama seperti lagu yang satu ini. Yesus di sini, Yesus di sini. Ayo kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Ya bersama-sama ya. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Yesus di hati,
Yesus di hati, Yesus di hati, Yesus ada di hati. Yesus di hati, Yesus di hati, Yesus ada di hati. Sekali lagi Yesus di sini. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Yesus di sini, Yesus di sini, Yesus ada di sini. Wah, Yesus ada di mana-mana, ada di sini, ada di rumah, ada di kamar, ada di hati kita juga. Adik-adik, yuk mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari semuanya berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan ada di mana-mana. Tuhan sangat mengasihi setiap murid-murid-Mu. Tuhan juga sangat mengasihi setiap anak-anak yang hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih telah memelihara kami. Terima kasih masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, kami mau Tuhan selalu melindungi kami. Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita punya bejana untuk Tuhan yang sudah kita buat dengan sangat cantik. Untuk itu, mari diisi dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan senang hati. Nanti kalau bejananya sudah terisi dan kita sudah kembali lagi ke gereja, kita bawa bejana itu ke sekolah minggu. Karena bejana itu adalah untuk Tuhan. Oke adik-adik, tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.